Oke teman-teman, tujuan akhir dari menanam anggur memang adalah pembuahan teman-teman. Itu sangat menyenangkan. Tetapi ada yang lebih mengasikkan teman-teman, yaitu grafting. Jadi grafting itu adalah satu seni teman-teman, terutama bagi pemula yang sudah bisa membuahkan anggurnya. Sebaiknya kita belajar mengenai grafting. Jadi kami akan sampaikan teman-teman opini dari kami mengenai grafting teman-teman. Ini pendapat kami pribadi, jadi belum tentu benar. Oke teman-teman, kami akan membahas mengenai penggunaan entres teman-teman. Ini grafting adalah menyambung antara batang bawah dan batang atas. Nah, yang mau kita sampaikan penggunaan batang atas atau entres ini teman-teman ya. Itu ada dua pilihan. Entres yang mempunyai tunas air ya teman-teman, dan entres yang mempunyai bat. Jadi ada dua pilihan. Jadi ditumbuhkan lebih baik tunas air atau bat ya. Nah, untuk teman-teman bagi pemula, untuk supaya mudah tumbuh, yaitu lebih baik menggunakan dari entres yang mempunyai tunas air yang masih segar ya teman-teman. Karena tunas air itu ya lebih mudah tumbuh teman-teman. Jadi memang tunas air didesain untuk menanggulangin bila pohon anggur terjadi insiden atau kecelakaan patah atau putus pucuknya, tunas air lah yang pertama kali tumbuh, bukan tunas bat. Jadi entres yang ditumbuhkan dari tunas airnya tentu akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan tunas bat seperti ini. Namun untuk mendapatkan entres yang mempunyai tunas air tentu harus dari kebun sendiri teman-teman, karena harus fresh. Jadi tidak bisa didatangkan dari daerah lain karena nanti tentunya akan lebih cepat layu. Kecuali kalau dari kebun sendiri itu bisa lebih dekat. Jadi dipotong langsung dipasang ke batang bawah ya teman-teman. Lalu apa kelebihannya kalau dari tunas air yang ditumbuhkan? Tentunya akan lebih cepat tumbuh ya, terutama bagi teman-teman pemula yang menggunakan entres ya. Entres itu adalah batang atas, bisa seperti ini teman-teman ya, seperti ini, dipotong di sini ya sampai di sini, lalu nanti ini disambung dengan batang bawah. Jadi tunas air ini nanti langsung dia tumbuh teman-teman, berbeda dengan tunas bat yang ada di dalam itu. Jadi tunas air ini harus dibuang ya. Jadi ini penggunaan dari tunas air itu akan lebih cepat tumbuh. Itu keuntungannya. Jadi teman-teman kami sarankan untuk menggunakan menumbuhkan entres dari tunas air. Lalu bagaimana dengan kalau didatangkan dari kota lain? Kalau didatangkan dari kota lain, dari Gresik ini, dari orang baik teman-teman, kita mendapatkan entres itu tidak ada tunas airnya, jadi dari bat teman-teman ya. Jadi keuntungan bat atau kelemahan dari bat itu memang agak susah tumbuh teman-teman. Jadi risiko untuk hangus atau kering di sini ini akan lebih besar. Namun ada keuntungan dari bat teman-teman ya, dibandingkan dengan tunas air. Bila memecahkan atau menumbuhkan dari bat ini, jadi kita harus tahu dulu perbedaan dengan tunas air. Kalau bat ini mempunyai atau kuncup ini ya, awalnya di dalam kuncup itu mempunyai 3 tunas teman-teman, yaitu namanya yang pertama adalah basal bat atau bisbat, yang kedua adalah pesbat, yang ketiga adalah second bat. Nah, ada keuntungan tiga-tiganya bisa pecah semua teman-teman. Tetapi juga ada juga yang pecah dua seperti ini. Jadi ini teman-teman,
ini adalah second bud. Nah, base budnya nggak tumbuh, inilah namanya first bud. Nah, first bud yang tumbuh ini atau dua yang tumbuh ini, first bud ini ya, dan satunya ini second bud. Nah, ini mempunyai dua tunas yang pecah ini. Yang satu ini sudah mendapatkan namanya sekunder kedua, teman-teman. Ini ibaratnya sekunder pertama, ini sekunder kedua. Itulah keuntungannya. Jadi kalau kita menggrafting sebagai indukan, sebaiknya memecahkan dengan bud sehingga mendapatkan dua tunas. Yang satu ini ya, yang bawah ini, yang kedua ini dijadikan nanti sekunder 2 yang bakal menjadi entres lagi. Ini yang dilanjutkan untuk batang sekunder yang pertama ya teman-teman ya. Jadi ada keuntungannya bahwa menggunakan bud itu bisa menjadikan batang ini menjadi indukan. Lalu kalau ini sudah panjang teman-teman ya, seperti ini yang kita punya ini teman-teman, ini juga tumbuh dua teman-teman ya. Nih, jadi pecah bud itu tumbuh dua. Yang satu ini kita lanjutkan sebagai batang sekunder ya, dan yang satu lagi ini juga sebagai batang sekunder. Namun pada ujungnya sana teman-teman, kita tutup di sana, kita pangkas, kita ujungnya kita tutup agar bud-bud yang ada di sini ini menjadi kembung, bisa dimanfaatkan sebagai entres teman-teman ya. Dan kalau sudah 3 bulan kita pangkas di sini teman-teman, di 9 daun itu bisa keluar bunga sebagai validasi buahnya ya teman-teman, agar kita bisa melihat buahnya benar atau tidak. Inilah keuntungan kalau kita menggunakan bud, jadi bisa mendapatkan buah lebih duluan ya teman-teman ya, untuk validasi. Jadi apakah benar ini benar-benar tamaki itu. Tetapi kalau kita memecahkan atau menumbuhkan tunas air di sini teman-teman, memang cepat, namun ya teman-teman, nanti kita mendapatkan tersiernya itu dari tunas air ini itu kecil teman-teman, tidak gampang bisa membuahkan ya, karena tunas-tunas air ini bila dipakai menjadi batang tersier memerlukan waktu yang cukup lama, bisa jadi dipangkasnya nanti setelah 4 bulan. Namun kalau ini teman-teman bisa di bawah 3 bulan, asalkan kita pangkas di pertengahan antara batang coklat dan batang hijau ini, yang bleaching ini teman-teman, perubahan warna ini akan mendapatkan buah sebagai validasi ya teman-teman, lebih jelas dibandingkan dengan kalau kita menggunakan atau menumbuhkan entres yang terbuat dari tunas air ini. Jadi untuk pemula sebaiknya kita menggunakan tunas air teman-teman ya, karena hampir 99% mudah tumbuh ya. Jadi tidak usah heran kalau kita melihat di YouTube yang menjual bibit ini nanti genjah, karena bibit ini bisa nanti kita buahkan di 3 bulan 4 bulan. Namun itu iya apabila kita menggunakannya dengan apa, memecahkan bud ini teman-teman, karena bud ini seakan-akan sekunder dan ini adalah primernya. Namun kalau kita memecahkan dari tunas air yang kita beli bibit itu, jarang yang menggunakan bud, karena dia mengejar atau beliau mengejar untuk kuantitas atau jumlah, sehingga tidak menggunakan bud tetapi menggunakan tunas air agar lebih cepat dan banyak. Akhirnya pada saat 3 bulan dibuahkan ya tidak akan keluar seperti indukannya atau tidak sesuai dengan promosi. Namun paling tidak teman-teman, kita asik untuk menggrafting teman-teman. Inilah Early Adora Early Adora yang
kita grafting ya, dan rencana ini akan kita lanjutkan sebagai batang sekunder 1 dan ini sekunder 2 teman-teman ya. Ini sekunder 2 ini nanti kita jadikan tersier saja agar cepat mendapatkan bibit yang baru dan bisa validasi untuk buahnya. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Inilah hanya opini dari kita saja secara pribadi, tidak perlu ditiru teman-teman ya. Paling tidak ini menjadi suatu wawasan buat kita semua.